MotoGP. Salah, tapi di Macau GP. Ya, mereka mulai memasuki tikungan terakhir. Balapan pun semakin memanas pemirsa. Nampak dari ketiganya tak ada yang mau mengalah. Dan siapakah yang akan muncul sebagai juara? Loh, kok malah pada nangkring ramean di sini sih? Kalian kan lagi balapan, kok tiba-tiba malah ngaso sih? Aduh. Ya memang beginilah Sobat Otan si Scarlet Macau kalau sedang di alam teman. Selain hobi terbang, mereka juga tinggal sebagai kawanan. Seger banget ya lihat kawanan Macau sebanyak ini di alam bebas. Warna merah, biru, dan kuningnya ini terlihat semakin mempercantik hutan. Semoga kalian tetap lestari ya. Mbak, ini Mbak, bahan sayur asemnya udah siap. Ayo kita masak-masak. Sayur asem bukan. Maksud saya yang ini untuk buat makan-makan. Lah, salah. Hehehe, ternyata bukan ya teman. Sayur-sayur ini untuk pakan burung Macau. Burung Macau termasuk hewan omnivora. Jadi ia suka sekali dengan biji-bijian, buah, sayur, hingga serangga. Ternyata makanan kamu variatif juga ya Sob. Jadi gak bakalan bosen deh kalau banyak pilihan kayak gini. Oh iya teman, tahukah kalian Macau dengan harga yang paling fantastis di angka berapa? Jutaan, puluhan juta, atau ratusan juta? Jawabannya 500 miliar lebih, alias 590 juta rupiah. Gak main-main ya harganya. Jenis Macau yang punya harga fantastis ini adalah jenis Yakin Macau. Di habitatnya, Sobat Otan ini statusnya sangat rentan. Oleh karena itulah, yang boleh diperjualbelikan adalah hasil dari budidaya, bukan tangkapan alam. Oh iya, kalian sangka nggak kalau ternyata cantik-cantik begini mereka termasuk hewan yang setia loh sama pasangannya? Jadi dalam seumur hidup, Macau hanya punya satu pasangan alias monogami. Wah, Mbak, jangan Mbak. Kok Macau mau dikasih cabe Mbak? Mbak tenang. Ini nutrisi tambahan buat burung Macau. Ada vitamin C-nya tinggi kok buat burung. Oh gitu. Nih, salah satu fakta lainnya tentang si Macau teman. Ternyata ia suka banget tuh sama cabai. Tapi yang dimakan itu cuma biji cabainya saja ya. Biji cabai ternyata memiliki manfaat. Salah satunya sebagai tambahan vitamin yang baik untuk kesehatan Macau. Oh iya, meski rasanya pedas, beruntungnya Sobat Otan ini nggak punya reseptor pedas dan panas di lidahnya. Pantas saja dari tadi kamu santuy Sob. Gak berasa ya kalau itu pedas. Oh iya, mulut Sobat Otan ini ternyata gak cuma pandai makan pedas aja nih. Tapi beberapa di antara mereka pandai banget kalau udah urusan berbicara. Yaps, siapa lagi kalau bukan si paruh bengkok African Grey. Nuri abu-abu Afrika ini memang terkenal sangat cerdas teman. Mereka bisa dilatih untuk berbicara bahasa manusia. Fun fact lainnya, African Grey ternyata dapat mengingat lebih dari 1000 kosakata loh. Kemampuan berbicara ini mereka dapat dari mengatur otot di sekitar saluran nafas, sehingga saat dilewati udara akan timbul suara tertentu. Nih, kalau nggak percaya, Otan buktikan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Luar biasa kamu Sob. Kermaks. Coba lihat ke atas teman.
ternyata ada sepasang makau yang sedang bersantai tuh. Sobat Otan ini memang paling suka bertengger di ketinggian, teman. Gak cuma untuk bersantai, tapi saat bertelur juga. Tapi karena ini ada di penangkaran, jadi untuk tempat bertelur mereka sudah disiapkan. Tiap sarangnya sudah dilengkapi kamera pengawas untuk menginfokan ke kiper jika ada telur yang baru. Nah, agar kemungkinan menetasnya besar, telur burung makau ini harus diinkubasi dulu menggunakan alat bantu. Setiap inkubasi telur, hewan apapun itu wajib untuk menulis tanggal mulai inkubasi. Tujuannya agar kita tahu estimasi kapan telur akan menetas. Nah, kalau untuk burung makau ini, biasanya diinkubasi selama 27 hingga 30 hari. Sampai ketemu nanti sobat. Semoga kamu bisa tumbuh kembang dengan baik ya. Nah, ada satu lagi nih. Kalau burung jenis yang satu ini, walau tak seindah makau, tapi bermanfaat buat manusia. Sob, Kak Dion lagi cari kamu loh. Ayo buruan kabur deh, daripada. Teman di rumah, tahu nggak ini burung apa? Burung yang nggak jago terbang. Iya betul, burung puyuh. Di Lombok, burung puyuh memang menjadi hewan buruan. Puyuh atau burung bubut bahasa Lombok Utara. Burung bubut. Ya, bubut. Nah, burung bubut ini memang cara menangkapnya yaitu dengan perangkap yang sudah disediakan di semak-semak. Burung yang satu ini sangat suka rerumputan dan pasir, seperti yang terdapat di semak-semak. Masyarakat setempat biasanya menyiapkan perangkap puyuh untuk ditaruh di semak-semak seperti ini. Jadi memang si perangkap ini ditaruh di semak-semak seperti ini dan ditaruh udah tadi pagi, mungkin ini udah sekitar 4-5 jaman. Kita lihat ya. Kita lihat nih, udah dapat hasilnya atau belum. Nah, yang unik dari Sobat Otan ini, hewan ini sangatlah pintar. Ia bisa tahu mana semak-semak yang sebelumnya sudah dipasang perangkap, mana yang belum. Jadi masyarakat di sini tidak akan pernah menaruh perangkap puyuh di tempat yang sama. Nah, ini pun juga memegang perangkapnya pun juga harus hati-hati karena takutnya nanti si burung puyuh ini kabur. Puyuh yang diburu masyarakat Lombok ini merupakan puyuh hutan. Puyuh jenis ini berbeda dengan jenis puyuh petelur, teman. Selain diambil dagingnya, burung satu ini memang terkenal dengan telurnya yang lezat. Dan ternyata ada banyak cara loh untuk menghasilkan telur puyuh berkualitas. Seperti yang dilakukan peternakan puyuh petelur di Sumatera Barat. Peternakan burung puyuh ini punya cara yang unik agar si burung puyuh bisa nyaman dan tidak mudah stres. Salah satunya adalah dengan mendengarkan musik. Sobat Otan ini memang sangat mudah stres, teman. Bahayanya, kalau sudah stres, produksi telur mereka juga akan terganggu. Jadi sejak menjadi bibit, Sobat Otan ini sudah dibiasakan untuk mendengarkan musik. Dan ternyata, cara ini berhasil loh, teman. Tuh, buktinya, mereka anteng-anteng aja kan? Malah terlihat menikmati. Sebelumnya peternakan milik Udakori ini sempat mengalami kerugian akibat burung puyuhnya yang kurang produktif bertelur. Setelah dicek, ternyata sebagian besar burung puyuh ini banyak yang stres. Salah satu faktornya karena peternakan puyuh ini berada di tengah pemukiman warga. Jadi, banyak suara-suara yang cukup mengganggu, sehingga sangat rentan membuat puyuh menjadi tidak nyaman. Akhirnya Udakori mendapatkan ide untuk menggunakan musik untuk ternak-ternaknya ini. Tidak hanya itu, Udakori juga membuat kandang puyuhnya tidak terlalu padat ditempati. Hal ini dilakukan karena burung puyuh merupakan unggas yang aktif bergerak dibandingkan unggas lainnya. Jadi kalau terlalu padat, bisa-bisa membuat mereka menjadi tidak nyaman. Kalau udah nggak nyaman, lagi-lagi si puyuh bakalan stres dan berpengaruh pada hasil produksi telurnya. Tenang-tenang aja ya sob. Otan pastikan gak bakal ada yang berani nyenggol-nyenggol kamu. Ada Otan di sini. Teman di rumah tahu nggak cara menentukan telur puyuh yang berkualitas? Bisa dilihat dari bentuk, ukuran, kualitas, dan juga warna cangkang telurnya.
Otan punya tipsnya nih. Pastikan cangkang telurnya tidak retak ataupun pecah ya. Kenapa? Karena dapat dipastikan kualitas telur sudah mulai menurun dan lebih cepat mengalami kebusukan. Selanjutnya pilih telur yang berukuran besar teman. Karena telur dengan ukuran kecil biasanya dihasilkan dari burung puyuh yang baru belajar bertelur. Kalau masih baru belajar seperti ini, kualitas telurnya masih kurang maksimal. Nah, jadi kalau ibu-ibu pergi ke pasar, catatan yang tadi jangan sampai ketinggalan ya. Teman, selain untuk dikonsumsi, telur puyuh yang fertil atau sudah dibuahi akan ditetaskan untuk melahirkan bayi puyuh. Nah, ini dia tahap awalnya. Telur-telur puyuh dipilih dan disusun di atas rak penetasan ini. Tak sembarangan telur yang dipilih loh, hanya telur yang cukup ukuran saja yang akan ditetaskan. Telur yang layak tetas adalah telur yang memiliki kisaran berat 10 hingga 13 gram. Telur-telur ini kemudian akan dierami, tapi bukan oleh indukan puyuh ya. Ya maklum aja, orang telur puyuhnya banyak begini. Di dalam mesin setter, telur-telur dihangatkan pada suhu sekitar 37 derajat Celcius. Nah, supaya semua telur mendapat panas yang merata, rak-rak telur ini akan diputar perlahan selama 14 hari. Lanjut pindahkan telur-telur ini ke mesin penetasan. Tuh, mereka sudah ada yang mau menetas. Ayo Dedek Puyuh, kamu pasti bisa. Teman, sama seperti ayam, anakan puyuh ini akan keluar dari cangkang perlahan tapi pasti. Hati-hati ya dek, biar lambat asal selamat. Hore, berhasil. Waduh, kok banyak anakan puyuh di jalan sih? Kualah, ternyata mereka tidak sengaja terlepas teman. Yuk kita bantu ibu ini sebelum semua anakan puyuh ini kabur. Teman, burung puyuh memang tidak bisa terbang jauh, tapi sebagai gantinya mereka memiliki kemampuan lari yang cepat. Jadi kalau tidak segera ditangkap, pasti makin jauh deh keliarannya. Loh, kok yang ini mudah sekali ditangkap sih? Kalian kenapa sob? Kok tumben pasrah gitu? Biasanya kan auto lari saat mau ditangkap. Sepertinya bibit puyuh yang satu ini memang agak beda ya. Mungkin karena hasil ternak di dalam kandang membuat mereka tidak terbiasa untuk lari ke sana kemari teman. Tapi ada untungnya juga. Jadi ibu ini nggak perlu kesulitan untuk tangkap anakan puyuh ini. Terima kasih ya sob buat pengertiannya. Kalian memang juara. Balik lagi di Bumi Mataram teman. Ternyata oleh masyarakat Sasak, kicauan burung puyuh dilombakan loh. Iya, kalian gak salah denger kok. Nih, dengerin suaranya. Kecepret. Pantas saja masyarakat di sini menyebut burung puyuh ini burung kecepret. Seperti lomba burung kicauan pada umumnya, pemilik puyuh berlomba memancing jagoannya untuk mengeluarkan suaranya. Peraturannya, siapa yang paling banyak mengeluarkan kicauannya, dialah pemenangnya. Oh iya, puyuh yang digunakan untuk kontes adalah puyuh jantan teman. Karena memiliki suara yang kencang dan mampu bersuara lebih panjang. Wah, juara satunya hadiah kambing teman. Ngomongin soal kambing, ada loh kambing yang sering dikejar mama. Bu, tunggu Otan dong. Ini sebenarnya ada apa sih? Dalah, ternyata rombongan ibu-ibu ini lagi mengejar anak kambing ini teman. Tapi kenapa ya? Kok Sobat Otan ini sampai dikejar-kejar begitu sih? Paman editor, coba diputar ke belakang dong biar pada nggak penasaran nih. Wah, kambingnya banyak banget teman. Setiap mata tertuju pasti ada aja tuh Sobat Otan yang satu ini. Hehehe.
Sekarang kita lagi ada di pasar ternak yang letaknya di Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Pasar ini buka setiap hari pasaran, Legi dan Pon, sesuai kalender Jawa. Jadi, kalau mau ke pasar ternak, harus cek jadwal hari pasarannya dulu ya. Jangan sampai pulang dengan tangan kosong. Oh iya, pasar ternak di sini khusus menjual aneka jenis kambing. Mulai kambing khusus untuk pedaging, kambing indukan, hingga kambing perah. Ngomong-ngomong soal kambing perah, pas banget nih. Otan mau mengunjungi salah satu peternakan kambing perah yang ada di Purworejo. Loh, ini dia ibu-ibu yang Otan cari. Susah-susah cari ke pasar, malah ada di sini. Phew. Ternyata, ibu-ibu ini lagi ngejar anak kambing yang lepas dari peternakan ini, teman. Sudah, istirahat dulu yuk. Pasti capek kan? Hampir seharian ngejar si anak kambing. Untuk memulihkan stamina yang kelelahan, lebih baik kita minum susu kambing dulu yuk. Eits, tapi sebelumnya semua harus ikut perah dulu ya. By the way, teman-teman tahu nggak sih ciri-ciri susu kambing yang berkualitas seperti apa? Yuk disimak. Yang pertama warnanya putih bersih kayak gini. Terus setelah itu yang kedua, tidak ada gumpalan darah atau susunya tidak menggumpal. Rasanya gurih dan teksturnya itu sedikit lebih kental daripada air murni. Semua kambing di peternakan ini berasal dari luar negeri, teman, alias kambing impor. Di antaranya ada kambing Alpen, kambing Shannon, dan kambing Anglo-Nubian. Nah, kambing yang sedang diperah kali ini jenisnya kambing Alpen. Rasanya ki enak, gurih banget. Selain rasanya yang enak, yang jadi keunggulan susu kambing ini adalah tidak berbau, teman. Jadi pantas saja kalau susu kambing ini jadi pilihan favorit selain susu sapi. Cakep! For your info nih, kambing perah impor ini ternyata punya harga yang fantastis loh. Satu ekornya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Wadidaw! Tapi walau begitu, peminatnya juga banyak. Karena susu yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Makanya jangan heran kalau pemasarannya sudah sampai ke pelosok negeri ya. Supaya aman dalam pengiriman, Sobat Otan ini akan di-packing menggunakan kotak kayu seperti ini. Tujuannya agar kambing bisa nyaman dan tidak berkeliaran saat proses pengiriman. Untuk pengiriman jarak jauh, Sobat Otan ini akan diangkut menggunakan mobil pickup. Sementara untuk jarak dekat, menggunakan sepeda motor. Hati-hati ya Paman. Ingat, yang dibawa itu adalah aset berharga puluhan juta. Jadi jangan sampai lecet ya. Teman, produk hasil kambing perah tidak melulu hanya susu saja. Tapi turunan dari susu kambing ini banyak banget loh. Saat ini sudah banyak olahan susu kambing yang menjadi sabun, body lotion, hingga pelembab muka. Wah, semuanya kok produk untuk kecantikan sih? Ini mah ibu-ibu paling duluan kalau masalah begini. Teman, gak cuma susu kambing saja nih yang rasanya enak. Tapi daging kambing juga terkenal akan kelezatannya. Daging kambing bisa diolah menjadi beragam makanan. Tapi yang paling populer adalah sate. Sampai-sampai di Yogyakarta, ada sate kambing terpanjang yang sangat menggugah selera. Tapi kalian gak usah takut ya untuk makan olahan kambing ini. Karena faktanya, kolesterol pada daging kambing cukup rendah dibandingkan dengan daging sapi loh. Ditambah daging kambing memiliki beragam kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Oh iya, untuk membakar daging kambing, sebaiknya panas harus merata ya. Selain bisa matang sempurna, daging juga jadi nggak keras saat dimakan. Yuk, buat kalian yang belum makan siang, siapa tahu olahan kambing bisa jadi alternatif. Hehehe. Teman, Kak Ciko dan Karyo kali ini mau menjelajah
laut di sekitar Pulau Komodo nih. Karena di sini kita nggak bisa melempar jangkar. Penasaran nggak? Mau lihat pantai yang seperti apa? Wah, Otan seneng banget deh. Akhirnya bisa main ke rumahmu. Teman, inilah kawanan makaka maura, monyet hitam endemik Pulau Sulawesi, khususnya di bagian selatan. Mereka kan ini nggak dikandangin ya Mas ya, terus kan kayak di pinggir jalan banget tuh kan barusan tuh, terus sering banyak Nyebrang monyet gitu yang nggak sih? nyebrang terus ketabrak Iya. kayak gitu nggak sih? Karena kebetulan kan dia masih liar. Kebetulan area jelajahnya kan di seberang jalan juga, makanya dia sering beraktivitas untuk cari makan di seberang jalan. Tapi banyak yang ketabrak gitu nggak Mas? Biasanya banyak juga yang ketabrak. Kasihan. Di sini kawanan monyet hitam ini memang dibiarkan hidup secara liar. Pengunjung yang datang ke Taman Nasional ini dilarang membawa makanan bahkan kantong kresek sekalipun. Tapi ini kan karena monyet liar tuh biasanya suka ini nggak sih kayak ngeganggu nggak sih kalau kita kayak ini nih misalnya Datang ngambil, misalkan. misalnya tiba-tiba loncat sini atau ngambil apa gitu. Enggak, yang penting aturannya di kawasan ini nggak boleh bawa kantong plastik. Oh, bunyi-bunyi Atau kantong keresek gitu ya? karena mereka kan anggapnya ada makanan. Iya. Ini cara untuk menjaga monyet hitam punya kemampuan bertahan hidup dengan mencari makanannya sendiri. Makaka maura ini biasa makan buah-buahan, dedaunan, dan juga serangga kecil. Teman bisa bedain nggak mana yang betina dan jantan? Makaka maura betina punya bokong berwarna merah seperti ini teman. Bahkan saat mereka menstruasi, akan tumbuh benjolan di bokongnya dan akan kempes setelah masa menstruasi berakhir. Nah, ternyata nggak semua makaka maura berwarna hitam legam. Ada juga yang bulunya berwarna putih. Dan ternyata ini yang paling tua teman. Ada bayi monyet yang digendong bundanya tuh. Lucu banget sih kamu. Sini Otan gendong. Makaka maura memang hidup berkelompok. Biasanya dalam satu kawanan ini terdiri dari 25 makaka. Monyet hitam Sulawesi memang ada beberapa jenis teman. Ada juga yang namanya makaka nigra atau masyarakat lokal menyebutnya yaki. Monyet hitam ini banyak ditemui di cagar alam Tangkoko di Sulawesi Utara. Dalam satu kawanan juga lebih banyak dibanding makaka maura, hampir 75 ekor. Nah, perbedaan makaka nigra dengan makaka maura lainnya, mereka punya jambul yang khas banget. Jambul Katulistiwa atau Sulawesi nih sob. Teman, yaki seperti primata lainnya, yaitu hewan yang sangat cerdas. Kecerdasan yaki bisa dibuktikan lewat kemampuan mengenali refleksi dirinya di cermin. Hehehe, lucu-lucu ya ekspresi Sobat Otan ini. Ada yang narsis, ada yang kaget, ada pula yang belum sadar kalau itu adalah refleksi dirinya. Tapi tak satu pun dari mereka yang menyerang cermin loh. Itu berarti mereka sadar kalau yang terlihat di cermin bukanlah musuh mereka. Udah sob, jangan ngaca terus. Sekarang ikut Kak Ciko dan Karyom laut yuk. Teman, Kak Ciko dan Karyo kali ini mau menjelajah laut di sekitar Pulau Komodo nih. Wah, kira-kira mau ketemu Sobat Otan yang mana ya? Sampai di Manta Point, kita lagi nyari ikan mantanya ada di mana. Sebelum kita berenang, kita pastiin dulu lokasi di mana. Karena di sini kita nggak bisa melempar jangkar. Penasaran nggak? Mau lihat manta yang seperti apa? Wah, si manta sudah terpantau teman. Gas Kak Ciko, Karyo. Mantai di bawah. Mantap banget. Yuk. Ya, ini dia yang namanya parimanta teman. Ikan bersayap yang seolah melayang terbang di dalam lautan. Mereka tergolong ikan besar loh. Jika diukur, bentang sayap rata-rata ikan parimanta dewasa bisa mencapai lebih dari 7 meter loh.
Meski berukuran besar, mereka adalah ikan yang bersahabat. Namun tidak mudah untuk mendekatinya. Jadi beruntung sekali kalau sampai bertemu mereka saat menyelam. Sekitar berapa tuh? 2,5 meter ya? 2 meteran. Biasanya parimanta berenang secara kelompok, teman. Namun tak jarang, mereka memisahkan diri untuk mencari makanan. Mereka punya mulut yang berbentuk unik loh. Ya, sayap kecil di mulutnya ini berfungsi untuk mengalirkan air agar plankton masuk ke mulut lebarnya ini. Masih mencari manta, tadi kita sempat dapat. Mantanya lumayan, 2 meter tadi ada ya? Ya, 2 meter tadi lumayan, kita sempat renang di atasnya, nanti sekarang kita masih nyari lagi. Parimanta terkenal suka beraktivitas di suatu area, teman. Para penyelam menyebutnya manta point. Namun untuk mencari si manta point komodo ini harus tetap hati-hati ya. Karena ada arus kuat yang bisa membuat kita menjauh dari kapal. Pencarian manta ini ternyata cukup menguras adrenalin. Karena mata kita juga harus jeli untuk melihat manta yang berada di bawah laut, karena dia itu ada di sekitar kedalaman 3-5 meter, bahkan kadang 10 meter. Betul, teman. Sejatinya ikan parimanta adalah ikan penjelajah samudra. Mereka juga penyelam handal yang bisa masuk ke kedalaman. Nah, ngomong-ngomong soal penjelajah samudra yang juga bersahabat dengan manusia, ada juga nih sobat lainnya yang mau Otan kenalin. Wah, keren! Kawanan lumba-lumba ini sepertinya mulai serius memacu renangnya. Wah, kalau mode berenangnya seperti ini, pasti mereka lagi mau berburu kawanan ikan schooling tuh. Lumba-lumba berburu dengan sonar alami yang berfungsi seperti radar bawah air, teman. Dengan radar ini, lumba-lumba bisa mendapatkan informasi detail tentang lokasi, bentuk, dan bahkan pergerakan mangsanya. Bahasa kerennya ekolokasi. Cuanggih kamu sob. Itulah rahasianya kenapa lumba-lumba bisa menemukan mangsanya meski di lautan seluas ini. Wow, serangan sudah dimulai, teman. Betul-betul secepat kilat mereka menyambar kawanan mangsanya. Meski berwajah imut, kalau waktunya berburu, lumba-lumba adalah pemburu ulung. Mereka terlatih untuk bekerja sama dan membuat strategi. Tuh, lihat teman, ada yang tugasnya mengepung, ada juga yang tugasnya menggiring. Tujuannya untuk memecah koloni gerombolan ikan sarden ini menjadi kelompok lebih kecil. Kenapa dia mengambang di pinggir kolam, Paman? Ada apa? Tenang Tan. Hari ini kita akan ada tindakan USG untuk Kamelia. Jadi kamu tenang aja ya. Oh alah, maaf dok. Otan udah mikir macem-macem aja nih lihat lumba-lumba terkapar. Tenang ya Bunda. Tarik nafas. Bagus. Tapi jangan melahirkan dulu loh ya. Mau lihat nggak nih Tan? Ini kondisi Kamelia yang sedang bunting 8 bulan. Loh, Otan gak lihat apa-apa dok? Yang mana ya bayinya? Jadi ketika usia kebuntingan Kamelia 8 bulan, kita hanya bisa melihat rongga dadanya saja. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ukuran diameter rongga dada Kamelia saat ini, anak Kamelia saat ini adalah 10 cm. Soalnya siklus kehamilan lumba-lumba hanya terjadi 1 tahun sekali. Dengan masa kehamilan 10 bulan, ibu lumba-lumba hanya melahirkan 1 ekor anak.
Sumatera Barat ini sedang mengadakan lomba menangkok baluik atau menangkap belut, teman. Lomba ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Tujuannya sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Tidak hanya itu, menangkok baluik juga jadi ajang mempererat tali silaturahmi antar warga di sini. Semangat Uni! Ayo tangkap belutnya yang banyak! Jangan kasih lepas! Waduh, sepertinya para peserta cukup kesulitan untuk menangkapnya, teman. Belut yang sudah di tangan bisa dapat dengan mudah terlepas. Wah, kok bisa gitu sih? Ya bisa dong, kan Sobat Totan ini terkenal dengan tubuhnya yang licin. Tubuh belut memiliki lendir yang berfungsi untuk menjaga kelembapan tubuhnya. Lendir ini juga berfungsi untuk melindungi tubuhnya dari gesekan benda keras saat berenang. Fungsi lainnya yaitu sebagai alat pelindung dirinya dari para predator. Walaupun tidak memiliki sirip, belut termasuk dalam keluarga ikan loh, teman.